Kita ingin mendapatkan berkah dari orang tua kita, ridho dari orang tua kita. Kita nggak bisa nemui, bahkan salaman pun kadang-kadang sudah dilarang, tidak boleh. Ajarannya siapa ini? Ajarannya siapa? Kita dibodoh-bodoh ini. Pembodohan. Orang Islam itu punya dalil sendiri, punya cara sendiri menyelesaikan. Bukan mengikuti orang-orang zalim, bukan mengikuti tauhid, bukan. Kalau kamu berselisih, kembali kepada Quran hadis. Bahkan memang kita disuruh mengikuti ulil amri. Ulil amri yang kamu tidak sepaham, kembali lagi kepada Quran. Sesungguhnya Quran itu obat, petunjuk, penawar. Kenapa nggak lewat situ? Karena pikiran kita selalu pakai akal logika saja. Ini. Sebulan, hampir 2 bulan kita. Nggak jelas arah kita kemana. Tokoh-tokoh kita, kemana dia semuanya. Yang hebat-hebat itu tadi. Kita ditinggalkan begitu aja. Sampai kalang kabut kita sendiri tanpa tuntunan tokoh-tokoh itu kita mencari masjid. Memaksakan supaya bisa sholat di masjid. Justru tokoh-tokoh itu terus menghimbaukan, menghalang-halangi. Melemahkan keyakinan kita. Melecehkan fadilah-fadilah yang didapatkan di dalam majelis zikir. Fadilah-fadilah kita berkumpul untuk belajar kepada Allah. Dihilangkan. Itu supaya kita tidak yakin. Karena cuma masalah menyelamatkan fisiknya ini. Tapi tidak menyelamatkan iman dan tauhidnya. Tidak menyelamatkan fadilah-fadilah yang harus kita dapat di bulan ini. Yang sebanyak itu dibuka sama Allah. Kita nggak dapatkan. Gara-gara kita mengikuti tauhid. Saya tidak berbicara dengan tauhid, dengan orang-orang pengikut tauhid. Saya berbicara kepada orang-orang yang beriman, para ulama, para habaib, orang-orang yang berasa memimpin umat. Jangan ditinggalkan kami ini, jangan sembunyi. Kita semua datang ke masjid, ente sembunyi semua di rumah. Kiai-kiainya udah sembunyi semua di rumah. Kamu biarkan kita terhalang, dihalangi. Kamu diam aja. Mana fatwa-fatwamu yang meyakinkan kita untuk hanya takut kepada Allah? Kita sudah lakukan, ente tidak melakukannya. Contohnya hanya di podium, tapi tidak contohnya di lapangan. Contohnya waktu aman, tidak mencontohkan dalam kesulitan. Allahu Akbar. Buktinya mana? Hasil daripada yang dilakukan selama ini. Allah itu maha tahu. Kemana kamu larinya selama ada kena musibah? Padahal perintahnya sudah kita tahu semua. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau kena musibah, dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Apa bedanya? Ya, musibah. Ya, kalau sampai tidak hujan. Tidak hujan, pasti orang juga kelaparan. Pasti juga banyak orang meninggal kalau tidak hujan. Karena tanaman tidak tumbuh. Ya toh, orang-orang kekurangan air dan sebagainya. Musibah sama. Apa yang dilakukan kalau sudah ada musibah itu? Berbondong-bondong orang itu ke lapangan. Memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Minta kepada Allah. Seketika itu juga turun hujan. Selesai masalahnya. Kita masih berkutak, masih berdebat dan sebagainya. Dalil yang semudah itu nggak kita pahami. Allah memberikan sederhana. Kita yang memakai akal pikiran kita. Yang tidak sama sekali ada tuntunannya kepada Allah. Itu yang dipakai. Lebih banyak mengikuti tauhid itu daripada Quran dan hadis. Quran hadis itu cuma dibaca. Yaitu tur iso moco, lus iso dongeng.
tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan ini. Nih, kita ditinggalkan. Mana orang-orang yang mengaku memimpin umat? Kita semua sholat ini memaksakan diri, memaksa masjid. Mana yang turun? Gak ada. Lari semua, sembunyi semua. Bahkan tetap memberikan informasi menakut-nakuti. Bahkan tetap mengimbaukan di TV, di mana tetap tidak berubah menghalang-halangi. Padahal tadi disebutkan siapa yang lebih zalim. Mengusir, menghalang-halangi orang ke menyebut-nyebut di masjid-masjid Allah itu. Siapa yang lebih zalim? Masya Allah, Masya Allah. Kita cukup sudah waktunya sabar ini. Kita menjerit kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang pemimpin-pemimpin yang kita harapkan itu tadi bisa terbuka hatinya, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai jadi ulama su. Ya, jangan sampai jadi ulama su yang takut. Hubud dunia, takut mati. Takut mati karirnya, takut mati kena corona. Gitu. Masya Allah. Para ikhwan yang dimuliakan Allah. Masya Allah, kita mengharapkan orang-orang itu menjadi tuntunan kita. Ternyata kita ditinggalkan. Karena kita dibiarkan. Bahkan dinilai kita itu melakukan itu dikatakan sombong kita. Dikatakan orogan. Dinilai, ditafsirkan begitu. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Masya Allah. Tuh, nggak malu kita. Di desa-desa, semua orang ke masjid. Nggak boleh di masjid, di lapangan. Di Jakarta, semua orang memaksakan. Nggak malu tokoh-tokoh itu. Sudah mengalir nggak didengar itu. Yang didengar Allah. Seharusnya malu itu. Orang-orang yang kelihatannya ilmunya sedikit, tapi dia berani mempertaruhkan, katakanlah, jiwanya untuk mendapatkan yang lebih besar daripada mudarat yang diberikan oleh corona itu tadi. Dia lebih berani. Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi khususnya Ikhwan Torekat Korea Naksabenda pada umumnya, orang-orang yang beriman, ayo. Jangan lupa, segala urusan itu kembali kepada Allah. Bukan syariatnya kita tidak pakai. Dalam situasi yang sulit, keyakinan itu ditingkatkan. Ya, tuh. Supaya apa? Itu sudah sering jelaskan. Supaya iman kita kuat, otomatis iman kita, jiwa kita kuat, bangunlah jiwanya, bangun badannya. Ini badannya tok yang dikuati, yang diinformasi, jangan kena penyakit. Tapi jiwanya yang penuh penyakit. Yaitu penyakit apa? Wahan. Ya, penyakit wahan itu yang tumbuh. Penyakit coronanya dihindari, penyakit wahannya muncul. Lebih bahaya penyakit wahan itu dari penyakit corona. Dan kalau penyakit, jangan takut. Karena Allah itu menurunkan penyakit berserta obatnya. Seperti kalau mati baru. Mati tidak bisa kita diskusikan, gak bisa. Hatta kamu dalam benteng kuat yang ujung langit, ya, di gedung yang tinggi sekalipun, kamu harus mati dan kamu keluar untuk mencari kematian itu tadi. Bayangkan ketakutan kita, saking takutnya sehingga takutnya tidak memang ketakutan di dalam cara menyelesaikan masalah. Bayangkan satu, orang sudah ditakuti dengan corona, walaupun belum ada di daerah itu sudah ditakut-takuti. Dan orang mau periksa, itu harus bayar itu. Saya sudah kena apa enggak? Kalau enggak punya uang, kecuali memang ada pemeriksaan langsung. Tapi kalau kita mau periksa langsung itu bayar.
Dari mana uangnya? Untuk memeriksa bahwa saya kena apa enggak. Karena harus bayar. Kecuali ada gratis pemeriksa langsung baru nggak bayar. Kedua, takutnya lagi kalau ada yang kena, satu orang aja, ini diisolasi. Satu rumah. Kalau ada bayi itu ada siapa? Terus tutup semua. Gimana? Apa itu solusi? Jadi ketakutannya bertambah. Dan orang yang ketakutan bertambah apa? Nggak bisa kerja, tambah ketakutannya. Kan dia nggak bisa kerja, nggak bisa jualan. Bahkan dipecat lagi. Ketakutannya tambah. Terus mati juga, dia takut karena cara matinya dikubur itu tidak boleh dijenguk, tidak boleh didoakan, langsung dibawa dikubur di tempat tersendiri. Ya tambah takut lagi kan. Jadi semua yang dilakukan menakutkan semua. Karena tidak bersandar kepada Allah. Tolong ulama-ulama dibantu pemerintah ini diberikan keyakinan agama, diberikan solusi lewat agama. Supaya agama yang dijanjikan oleh Allah itu yang beri petunjuk. Dalam langkah-langkah kita ke depan, kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan beri petunjuk dan anugerah. Supaya tidak ngawur. Ulama ini yang punya pengetahuan, punya ilmu itu. Jangan satu dalil aja, bahaya. Enak aja, siapapun bisa ngomong, di rumah saja. Dalil disampaikan itu aja. Ada taun di rumah saja. Jangan keluar. Lah orang nggak keluar nggak makan dah. Ente yang ngomong enak punya duit. Orang disuruh keluar nggak boleh keluar. Orang ini kalau punya makanan, kalau enggak. Kita berbicara juga harus pakai logika dong. Kalau ente yang memberi makanan mencukupi, oke. Macan aja di hutan kalau ada makanan dia keluar cari orang itu masuk kampung. Risiko dibunuh dia masuk. Ular apa itu binatang keluar, risiko dibunuh dia tetap karena kelaparan. Apalagi manusia yang punya otak ini, punya akal. Tolong para ulama ini yang menentukan nih keselamatan, karena ulama termasuk mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Rasulullah menyampaikan umati. Maksudnya mengingatkan ulama yang mempunyai fasilitas itu. Termasuk Departemen Agama, termasuk Majelis Ulama. Itu mendapatkan amanah yang khusus sebetulnya karena dia punya otoritas. Umatku. Ya toh. Nah ini umatnya keleleran ini. Mau sholat bingung. Ya toh. Kehilangan induknya. Tapi alhamdulillah masih ada iman berarti karena dia berani terus-menerus melaksanakan sholat di masjid, alhamdulillah. Bahkan sholat tarawih dan sholat id banyak terlaksana, alhamdulillah. Ya tuh. Insya Allah, ini dilihat, disaksikan sama Allah. Ya tuh. Saya kira begitu, mohon maaf, khususnya kepada para pemegang negara ini, khususnya para ulama, bukan kita ini ingin melecehkan sampean semuanya, tapi kita karena merasakan bahwa sampean yang punya kuasa, yaitu secara negara itu pemerintah, secara keyakinan, secara agama itu ulama. Maka kita menghimbau supaya lebih, yaitu mengoptimalkan, yaitu apa yang dia miliki, apa yang dia punya pengetahuannya. Kalau bisa ulama dengan benar-benar bersinergi, masing-masing punya kelebihan untuk bisa mengatur umatnya, khususnya di Indonesia. Jangan buruk sangka lagi, jangan kita yang menyampaikan ini dikira melecehkan negara.
atau melawan aturan, bukan. Ini kan watawasau bil haq, watawasau bersaling mengingatkan dong. Saling mengingatkan, dianjurkan, bukan tolong-menolong dalam kejahatan ini. Ini tolong-menolong dalam kebaikan, jangan salah paham. Gak kasihan sekarang. Anak-anak kita jadi bodoh semua, gak ada yang sekolah. Di rumah katanya, di rumah. Mana keluyuran semua itu? Malah ditangkap di Satpol PP, masuk ke mall, main game, main apa dan sebagainya. Nggak bisa. Giring semua toko-toko kita nih. Toko-toko yang biasa mengumpulkan umat. Biasanya kan toko-toko ini mengumpulkan umat. Para ulama biasanya bisa mengumpulkan umat itu. Bahkan pejabat-pejabat itu banyak memanfaatkan habaib pak kiai-kiai untuk minta tolong didoakan. Untuk mensukseskan dirinya menjadi pejabat, untuk mensukseskan bagaimana negara ini supaya aman, tentram. Boleh, bagus. Kenapa ini tidak? Balik sekarang ulama datang ke pemerintahan. Sampaikan juga keinginan kita untuk menyelamatkan umat ini. Yang kita tahu dan kita yakini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Kalau kita tidak full kembali kepada Allah. Tidak bisa. Semuanya ada di tangan Allah. Itu. Pasti. Itu. Para umaro akan bisa mengabulkannya. Karena dia juga banyak nggak ngerti, mungkin nggak tahu karena dia bukan ulama. Nah, diberi pengertian, jangan diikuti kalau salah. Jangan diikuti kalau lemah, kalau jangan diikuti kalau mudorot. Karena dia banyak tidak mengetahui, kita yang mengetahui kita beritahu. Bukan kita mengikuti. Mengikuti sebagian kecil. Seutuhnya kalau memberikan itu, bukan sebagian kecil. Dihitung mudarat manfaatnya. Kadang-kadang kita mudaratnya, akhiratnya biar. Pokok mudarat dunianya yang sukses. Sering begitu kita. Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Saya yakin para ulama. Ya tahu. Pasti. Hati kecilnya. Saya yakin di bulan-bulan yang sudah akhir ini, saya lihat juga sudah banyak yang merasa menyesal. Ya, atas keputusan-keputusan yang awal dulu sudah banyak yang menyesal. Menyadari bahwa banyak yang hilang di bulan-bulan ini. Karena apa? Sikap-sikapnya yang belum serius. Ya memang sudah terlambat, sudah habis hari raya ini. Tapi corona yang belum selesai, ayo tetap kita upayakan kita jangan sampai menutup masjid. Kenapa? Sejarah membuktikan ada musibah apapun, Rasulullah, sahabat-sahabat tidak pernah menutup masjid. Dianjurkan sholat di rumah tapi tidak menutup masjid. Karena yang dianjurkan itu yang punya musibah, yang terkena musibah, yang enggak. Misalnya, sering disampaikan dalil, karena hujan deras saja kita nggak ke masjid nggak masalah. Kan gitu ya. Tapi tidak menutup masjid. Karena yang hujan daerah sini, yang daerah sana nggak hujan. Kan gitu. Terus lagi. Di azan, sholat di rumah. Karena pada waktu itu ada musibah, orang lumpuh. Nggak bisa kemana-mana, dipopoh itu. Bawa ke masjid untuk sholat. Tapi tidak menutup masjid. Karena orang itu nggak bisa, dianjurkan sholat di rumah aja. Tapi yang bisa, yang enggak. Kita juga begitu. Yang enggak zona merah, yang enggak ada situ ada orang yang gelebak-gelebak di situ, ya boleh kita, jangan ditutup. Ini kadang-kadang iya, boleh, besoknya enggak. Nanti ngomong lagi iya, besoknya enggak. Nanti muinya iya, depaknya enggak. Kadang-kadang muinya iya, ada polisinya enggak. Ini kan membingungkan ini. Kenapa? Enggak dapat petunjuk Allah. Masing-masing pakai akalnya, pikirannya, nafsunya. Kembali kepada Al-Quran sama-sama, pasti sama. Karena rujukannya bukan manusia. Bukan pendapat manusia. Pendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar.
Wabillahi taufiq hidayah.